Hai, halo semuanya. Pagi ini mau masak bubur ayam khas Jakarta. Sebelumnya kita akan mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada ayam goreng, bawang goreng, kemudian ada kacang kedelai goreng. Lalu di sini ada tahu goreng bisa diganti cakwe goreng. Kemudian daun bawang yang sudah diiris-iris, dan di sini tambahkan sate ampela hati dan kulit ayam, dan tidak lupa sambalnya. Nah, bubur ayam identik dengan sarapan pagi karena bubur mudah dicerna oleh lambung pada saat pagi hari karena otot lambung masih belum dalam kondisi maksimal. Oke deh, kalau gitu kita lanjut masak. Untuk nasi buburnya, di sini aku memasak nasi bubur dengan rice cooker. Aku menggunakan sekitar 3 cup beras untuk 5 porsi. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan, kira-kira mau dimasak berapa porsi. Lanjut, ini berasnya aku isi air dan akan direndam kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu berasnya mengembang, kita lanjut untuk memasak kuah bubur ayamnya. Ikutin aku terus. Nah, di sini aku udah siapin bumbu-bumbu untuk membuat kuah bubur ayamnya. Ada kemiri bubuk. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan kemiri utuh, sebaiknya disangrai terlebih dahulu. Kunyit bubuk. Bagi yang menggunakan kunyit utuh, gunakan 2 ruas jari kunyit. Nah, ini untuk bahan-bahannya, boleh untuk di screenshot ya. Untuk bumbu seasoningnya ada kaldu ayam, garam, dan gula. Berikutnya ada 100 ml santan instan, boleh diganti dengan santan murni kental ya. 500 gram daging ayam, ditambah kulit ayam, dan kalau semisalnya teman-teman suka makan usus ayam itu boleh ditambahkan. Nanti usus dan kulit ayamnya ini mau dibuat jadi sate sebagai topping buburnya, dan di sini aku menambahkan ampela dan hati ayam yang sudah direbus terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Nah, lanjut ke bumbu-bumbu yang dihaluskan. Ada bawang merah, kemudian jahe, bawang putih. Kemudian kalau teman-teman yang mau menggunakan kunyit utuh dan kemiri utuh, ini sekalian di blender ya. Oke teman-teman, sebelum di blender jangan lupa untuk menambahkan air atau diganti dengan minyak goreng, itu juga boleh. Lalu di blender sampai halus. Setelah itu ini aku sudah menyiapkan minyak untuk menumis, dan lanjut aja, ini bumbu halusnya kita tumis terlebih dahulu. Ini ditumis sampai mengeluarkan aroma wangi dari bumbu-bumbu halusnya ya. Nah, ini sedikit kita aduk-aduk, dan di sini aku menambahkan kurang lebih 1 sendok teh kemiri bubuk dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Nah, untuk yang menggunakan kunyit dan kemiri utuh di blender berbarengan ya. Oke, di sini tak lupa untuk menambahkan daun salam dan serai yang sudah digeprek. Untuk daging ayamnya, di sini aku menggunakan daging ayam filet atau tanpa tulang. Ini daging ayamnya mau aku potong-potong dulu. Teman-teman boleh ya menggunakan daging ayam utuh atau dengan tulang. Tinggal dipotong-potong kecil-kecil ya. Lalu ini ayamnya kita campurkan dengan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Untuk menumis bumbunya jangan terlalu lama ya teman-teman. 3 sampai 4 menit aja itu udah cukup. Kalau misalnya bumbunya ditumis terlalu lama, nanti takutnya pahit. Oke, ini bumbu dan ayamnya dicampur. Kemudian ini aku mau tutup sebentar ya, supaya kaldunya keluar. Beras yang sudah direndam kurang lebih 10 menit,
Ini dia sudah mengembang berasnya ya, dan airnya mau kita buang terlebih dahulu. Oke, ini kaldunya sudah mulai keluar dan sudah mulai mendidih. Nah, ini kita lanjut masukkan bumbu-bumbu seasoningnya. Boleh kalau misalnya teman-teman mau ditambahkan penyedap rasa ataupun micin, ini boleh ya. Dan di sini aku menambahkan merica, kurang lebih 5 getar merica. Ini lalu diaduk merata dan tuangkan santan. Untuk yang menggunakan santan instan, usahakan untuk memilih santan dengan kualitas rasa yang baik, karena kualitas santan juga akan mempengaruhi rasa. Oke, berikutnya ini santannya diaduk-aduk, jangan sampai pecah santan ya. Santan yang pecah saat dimasak itu terjadi karena kandungan lemak dan air pada santannya terpisah. Nah, sehingga santannya pecah itu juga bisa mempengaruhi rasa dari masakan yang menggunakan santan ya. Kemudian setelah santannya tidak pecah lagi, dalam artian santan dan bumbunya itu menyatu, kemudian kita tuangkan air ataupun santan cair ya. Ini diaduk-aduk pelan-pelan saja dengan menggunakan suhu api yang kecil. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Kembali ke bahan beras, ini berasnya akan kita blender terlebih dahulu. Teknik ini akan mempermudah atau mempercepat proses memasak bubur. Nah, di sini aku sambil ngeblender beras, aku sambil ngaduk-ngaduk santan ya supaya nggak pecah santan. Lanjut, ini berasnya di blender. Untuk tekstur berasnya ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau aku di sini menginginkan tekstur bubur yang masih ada bentuk nasinya, jadi aku blendernya kasar. Untuk teman-teman yang suka bubur halus, ini boleh ya di blender sampai halus. Setelah berasnya di blender, nah ini lanjut kita masukkan ke dalam cup pemasak nasi atau rice cooker. Kemudian tambahkan air sedikit lebih banyak ya. Di sini aku menambahkan sekitar 1 liter air, bahkan lebih, karena untuk memasak bubur itu membutuhkan air yang banyak. Lanjut di sini aku menambahkan 1 lembar daun salam supaya wangi. Lanjut ini berasnya kita masak. Kebetulan rice cookernya aku ini ada setelan untuk masak bubur. Setiap 10 menit sekali, jangan lupa untuk mengaduk-aduk buburnya, dan jika dirasa kurang air ditambahkan lagi. Pokoknya setiap 10 menit sekali itu buburnya dicek. Nah, di sini untuk kuah buburnya udah mateng. Teman-teman bisa lihat ini kekentalan dari kaldu ayamnya ya. Wow, ini kan yang kalian cari, resep bubur ayam khas Jakarta dengan kuah rasa mantul. Nah, ini dianya ya teman-teman. Nah, ini untuk kulitnya nanti mau kita jadikan sate. Dan ini ati ampelannya mau aku masukkan ke dalam kuah supaya nanti ada bumbunya gitu. Kemudian ini lanjut kita biarkan beberapa menit, dan ini untuk kuahnya sudah dingin, mau aku masukkan ke dalam botol. Ini botol bekas saus, teman-teman bisa gunakan botol apapun. Kalau misalnya nggak mau dimasukkan ke dalam botol, mau langsung disiram gitu aja boleh banget ya teman-teman. Lanjut ini kuahnya aku tutup. Dan di sini aku buka karena masih anget sedikit ya. Jadi aku buka bagian tutup atasnya. Oke, ini tadi aku kelupaan teman-teman untuk menambahkan 1 sendok teh garam supaya nasinya itu atau buburnya itu jadi lebih gurih ya. Jadi tambahkan 1 sendok teh garam.
Kemudian ini diaduk-aduk. Ini bubur aku belum matang ya teman-teman, jadi matangnya belum merata. Supaya nanti buburnya matang merata, teman-teman harus aduk sesekali, dan jika dirasa kurang air, tambahkan air lagi supaya hasil buburnya itu matang merata. Teman-teman nanti setelah buburnya matang, ini tinggal dihangatkan saja. Oke, lanjut untuk ayamnya. Ini mau aku goreng supaya apa? Supaya ayamnya awet sampai siang. Jadi ini mau aku goreng. Jadi aku bikin resep bubur ayam khas Jakarta ala abang-abang jualan bubur ayam ya. Kalau misalnya pedagang bubur ayam itu, ayamnya biasanya digoreng supaya lebih awet lama. Nah, ini karena waktu aku goreng ayamnya meletup-meletup karena kandungan airnya masih banyak, jadi aku tambahkan atau aku taburin tepung supaya pada saat digoreng ayamnya nggak meletup-meletup. Nah, ini ayamnya udah mateng, udah kering. Lanjut aja, ini mau aku angkat dan aku tiriskan supaya minyaknya turun ke bawah semua dan gak terlalu berminyak banget ya. Lanjut, setelah itu satenya mau aku goreng juga supaya awet sampai siang ya. Dan aku taburkan sedikit tepung supaya tidak meletup-meletup karena satenya masih mengandung banyak air. Oke, ini untuk bahan-bahan bubur ayam khas Jakartanya udah siap. Ada sate, sambal, ayam goreng, daun bawang, tahu goreng bisa diganti sama cakwe. Lanjut kita plating. Di sini aku mau makan karena aku udah lapar. Aku tuangkan 2 centong makan. Kemudian di sini kita berikan topping ya pastinya ya. Ayam, namanya juga bubur ayam. Kemudian tambahkan tahu goreng, kemudian daun bawang, kacang kedelai, bawang goreng, dan tuangkan kuah kaldu ayamnya ya. Wah, ini kuah kaldu ayamnya enak dan wangi banget. Sumpah ini nggak bohong, ini wangi banget ya, dan bumbunya nggak bau mentah karena aku menggunakan bumbu bubuk atau rempah bubuk. Dan tidak lupa menambahkan sambal ya. Ini sarapan kami pagi ini. Nah, untuk bubur ayam ini aku masaknya tadi sekitar jam 5 subuh. Oke, terima kasih ya udah nonton video kami. Selamat mencoba.